Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Saya harap semuanya di sini baik-baik saja ya. Jaga selalu kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Di sini kita akan belajar matematika, yaitu dengan materi penjumlahan dan pengurangan, pecahan biasa dengan penyebut yang sama, atau bisa dikatakan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama. Sebelum Ibu masuk ke materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama, di sini Ibu akan mengulang materi tentang apa itu penjumlahan, pengurangan, dan pecahan, supaya kalian ingat ya. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu penjumlahan, pengurangan, pecahan, dan kalian juga pasti sudah tahu macam-macam pecahan itu apa. Di sini Ibu akan bertanya, coba apa itu penjumlahan? Jadi, penjumlahan merupakan operasi dasar aritmatika yang menjumlahkan dua buah bilangan menjadi satu buah bilangan. Kalian pasti sudah paham kan tentang penjumlahan? Yang kedua, yaitu apa itu pengurangan? Pengurangan merupakan operasi dasar aritmatika yang mengurangkan dua buah bilangan menjadi satu bilangan. Jadi pengurangan itu kebalikannya dari penjumlahan tadi. Dan selanjutnya yaitu Ibu akan membahas tentang pecahan terlebih dahulu ya. Karena nanti kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama. Jadi kalian harus tahu pecahan itu seperti apa. Apa pengertian dari pecahan? Bilangan pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B. Biasanya ditulis dengan A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Siapa yang ingat? Pasti semuanya ingat semua ya. Bilangan pecahan dapat diperagakan dengan suatu bagian, misalnya dengan kejadian sehari-hari yang kita alami. Misalkan Ibu mempunyai satu buah jeruk, kita misalkan ini satu buah jeruk. Satu buah jeruk ini akan Ibu bagikan secara adil kepada dua orang anak. Satu buah jeruk ini akan Ibu bagikan secara adil kepada dua orang anak. Jadi
membagi jeruk ini menjadi 2 buah bagian. Kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama dan bagian kedua. Jadi masing-masing anak memperoleh 1/2 bagian. Sudah paham kan? Baik. Di sini Ibu mempunyai contoh lagi, misal Ibu mempunyai 1 buah semangka. Kita misalkan lagi ini semangka ya. 1 buah semangka ini akan Ibu bagikan ke 4 orang anak. Jadi 1 semangka ini kita bagi menjadi 4 bagian. Satu buah semangka kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi masing-masing anak akan mendapatkan 1/4 bagian. Karena keseluruhan ini ada 4 bagian. Jadi setiap anak memiliki 1/4 bagian. Nih contohnya. Nih di sini Ibu menuliskan ada pecahan yang melambangkan 1/4 bagian, di mana 1 ini sebagai pembilang, seperti tadi ya, pecahan dalam bentuk umumnya yaitu A/B, di mana A sebagai pembilang berarti 1 ini merupakan pembilang dan 4 di sini sebagai B. B di sini yaitu 4. Jadi di mana B sebagai penyebut, maka 4 ini sebagai penyebut. 1/4, di mana 1 bagian dibagi menjadi 4. Dimisalkan ini sebagai tadi, sebagai apa? Semangka. Ibu mempunyai 1 semangka. Ibu bagi ke 4 anak, 4 orang anak. Ibu mempunyai 1 buah semangka. Akan Ibu bagikan secara adil kepada 4 orang anak. Jadi setiap anak mendapatkan berapa bagian semangka. Jadi 1 semangka dibagi 4. Jadi setiap anak itu mendapatkan 1/4 bagian sama besar. Itu penjelasan dari pecahan. Kalian pasti sudah paham kan? Nah, yang pertama yaitu ada pecahan biasa. Pecahan biasa yaitu dalam bentuk A/B, di mana A yaitu sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Contohnya itu ada 1/2, di mana angka 1 ini sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut, sama dengan 2/4. Yang kedua yaitu ada pecahan campuran, ditulis dalam bentuk A/B/C, di mana A sebagai bilangan bulat dan B/C sebagai pecahan. Contohnya itu ada 2, 1/2. Di sini angka 2 yaitu sebagai bilangan bulat dan angka 1/2 yaitu sebagai pecahan. Yang ketiga ada desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bilangan yang terdiri atas 2 angka atau lebih dan disertai tanda koma yang memiliki arti persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya. Di sini ada contoh pecahan desimal, ada 2,7, di mana angka 2 sebagai angka satuan
dan angka 7 sebagai angka persepuluhan. Karena di sini ada satu, di belakang koma itu ada satu angka, maka 7 ini sebagai persepuluhan. Yang keempat yaitu ada persen. Lambang persen yaitu seperti ini. Ini merupakan lambang persen. Persen artinya perseratusan. Contohnya itu ada 37%, di mana lambang ini dapat diartikan sebagai per 100. Jadi 37% sama dengan 37/100. Yang kelima yaitu ada per mil. Ini merupakan contoh lambang per mil, di mana per mil berarti per seribuan. Di sini ada contohnya 25 per mil sama dengan 25 per 1000. Baik, kalian sudah paham kan? Masih ingat kan? Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut sama, atau bisa dikatakan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama. Nah, di sini ada yang sudah tahu belum? Apa itu penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama? Jadi, penjumlahan pecahan berpenyebut sama merupakan hasil penjumlahan dua buah pecahan yang penyebutnya sama. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dapat kita peroleh dari menjumlahkan pembilang-pembilangnya saja. Jadi kita tidak perlu tuh menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita tidak perlu mencari KPK-nya terlebih dahulu. Gampang kan? Jadi tadi apa penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama? Ulangi lagi. Penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama yaitu hasil penjumlahan dua pecahan yang penyebutnya sama. Jadi penyebutnya itu sudah sama. Jadi kita tinggal hanya menjumlahkan pembilang-pembilangnya saja. Untuk penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama, kita bisa memakai rumus kasih contoh ya. 2/4 ditambah 1/4, di mana 2 itu sebagai A dan 4 sebagai B, ditambah 1/4, 1 sebagai C dan 4 sebagai B. Jadi kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Kita tinggal menjumlahkan 2 ditambah 1. Jadi 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4, di mana A plus C per B yaitu 3 ditambah 1/4. Maaf, dari mana? 2 di mana ditambah
angka 1/4. Jadi seperti itu contohnya. Nah, sekarang sini Ibu mempunyai contoh lagi. Sini Ibu mempunyai contoh menggunakan gambar. Kalian pasti suka karena Ibu mencontohkannya dengan menggunakan gambar. Nah, sini Ibu menggunakan gambar. Dalam gambar yang ini merupakan bentuk pecahan dari 2/6. Gambar yang ini merupakan bentuk pecahan 3/6, dan yang ini yaitu 5/6. Sini Ibu memberi contoh 2/6 ditambah 3/6. 2/6. Di gambar ini di sini pembilangnya yaitu 2 dan penyebutnya yaitu 6. Di sini pembilangnya 3 dan penyebutnya 6. Jadi ini 2 ini kita lambangkan sebagai A, dan 6 sebagai B, dan 3 sebagai C, 6 sebagai B. Di gambar pertama yaitu gambar ini menunjukkan 2/6. Gambar selanjutnya di sini menunjukkan bentuk gambar pecahan dari 3/6. Dari gambar ini yaitu ada 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita jadikan sebagai penyebut. Dan di sini 3 bagian yang diarsir kita jadikan sebagai pembilang. Dan gambar selanjutnya yaitu 5. Sini menunjukkan bentuk pecahan dari 5/6. Karena yang diarsir itu ada 5, yaitu kita jadikan sebagai pembilang. Ada 5 ya, ada 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Rumus penjumlahan pecahan berpenyebut sama yaitu A per B dikurangi C per B sama dengan A dikurangi C per B. Cara menghitungnya udah Ibu jelaskan ya tadi. Jadi kita ulangi lagi. Cara menghitungnya yaitu kita bisa menggunakan rumus A per B plus C per B, di mana A dikurangi C per B. Nah, kita misalkan ini 2 ini A, 6B, 3C, dan 6 sebagai B. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi 2 ditambah 3/6. Hasilnya yaitu 5/6. Paham? Baik, Ibu kasih contoh lagi. Yang kedua, pada gambar ini menunjukkan bentuk pecahan 1/5, di mana satu bagian yang diarsir yaitu sebagai pembilang dan keseluruhan ini sebagai penyebut. Gambar kedua yaitu menunjukkan bentuk pecahan 3/5, di mana di sini ada 3 bagian yang diarsir. Jadi 3 bagian yang diarsir yaitu pembilang 3/5. Di sini gambar dari bentuk pecahan 3/5. Dan gambar selanjutnya yaitu merupakan bentuk
pecahan dari 4/5, di mana yang bagian yang kita arsir yaitu ada 4 bagian. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. 1/5 ditambah 3/5 sama dengan berapa, yuk? Kita menggunakan rumus yang tadi ya, yang A per B ditambah C per B, di mana A ditambah C per B. Sini berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama. Kita tinggal menjumlahkan 1 dan 3 saja. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Dan di sini 5. Kita tinggal pindahkan penyebutnya saja, yaitu 5. Karena sudah sama ya. Sudah jelas? Jadi 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Sudah paham ya tentang penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama? Baik. Selanjutnya tentang pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama. Apa itu pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama? Ada yang tahu tidak? Jadi, pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama yaitu hasil pengurangan dua pecahan yang penyebutnya sama untuk memperoleh pengurangan pecahan biasa dengan berpenyebut sama, yaitu dengan cara mengurangkan dua pembilangnya dengan penyebutnya itu tetap. Jadi kita hanya mengurangi pembilangnya saja. Di sini bisa dituliskan dengan rumus A per B dikurangi C per B sama dengan A dikurangi C per B. Rumusnya hampir sama dengan penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama, hanya saja di sini kita menggunakan tanda kurang. Sedangkan di penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama kita menggunakan tanda plus ya, tambah sedangkan pengurangan yaitu dikurang. Misalkan Ibu beri contoh 2/4 dikurangi 1/4. Misalkan ya, 2/4 dikurangi 1/4. Kita menggunakan rumus yang tadi, yang A per B dikurangi C per B, di mana A dikurangi C per B. Jadi 2/4 dikurangi 1/4, di mana 2 kita misalkan sebagai A dan 4 sebagai B, 1 sebagai C dan 4 sebagai B. Jadi 2 dikurangi 1/4, di mana A dikurangi C per B. Hasilnya yaitu 1/4. Jadi 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan
1/4. Sini Ibu beri contohnya lagi ya. Nah, Ibu mempunyai contoh pengurangan, pecahan biasa berpenyebut sama. Di sini soalnya contohnya ada 4/4 dikurangi 2/4. Sini Ibu menggunakan gambar. Gambar yang ini menunjukkan bentuk pecahan dari 4/4. Nih, jadi di sini ada 4 bagian, 2, 3, 4. Itu dibagi menjadi 4 ya. Arsir. Bagian yang diarsir ini kita jadikan sebagai pembilang 4. Keseluruhan bagian yaitu ada 4, 1, 2, 3, 4 penyebutnya. Dan di sini gambar selanjutnya yaitu ada gambar bentuk pecahan 2/4, di mana keseluruhan gambar yaitu ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Di sini bagian yang diarsir yaitu ada 2. Dan bagian yang diarsir ini sebagai pembilang 2. Ini sama, itu 2 bagian yang diarsir. Dan keseluruhan bagiannya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita menggunakan rumus yang tadi ya, supaya gampang kita menggunakan rumus yang tadi. 4/4 dikurangi 2/4 yaitu berapa? Kita misalkan ini A. Tadi rumusnya yaitu A/B dikurangi C/B sama dengan A dikurangi C/B. Jadi, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. Kita tinggal mengurangkan pembilangnya, yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, 4 penyebut ini kita pindahkan saja. Karena penyebutnya sudah sama, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Jadi 4/4 dikurangi 2/4 sama dengan 4 dikurangi 2/4 dikurangi 4/4 dikurangi 2/4 sama dengan 2/4. Gampang kan? Menggunakan rumus yang tadi yaitu A/B dikurangi C/B sama dengan A dikurangi C/B. Dimana di sini B-nya adalah 4. Jadi 4 dikurangi 2/4. Hasilnya 2/4. Sudah paham belum? Supaya lebih paham, Ibu memberikan contoh lagi nih ya, yaitu di sini ada gambar bentuk pecahan 6/6. 6/6 dan di sini ada gambar bentuk pecahan 3/6. Sini 3/6 juga, gambar bentuk pecahan 3/6. Jadi yaitu 6/6 dikurangi 3/6. Tadi pengurangan pecahan berpenyebut sama, yaitu hasil pengurangan 2 pecahan yang penyebutnya sama, yaitu dengan cara
mengurangi pembilangnya saja, karena penyebutnya sudah sama. Jadi 6/6 dikurangi 3/6 sama dengan 3/6. Di sini A per B dikurangi C per B sama dengan A dikurangi C per B. Hasilnya, jadi 6 ini sebagai A, berarti 6 dikurangi C. C-nya berapa? C-nya itu 3. Jadi 6 dikurangi 3 per B. B-nya berapa? B-nya 6. Kita ganti B-nya menjadi 6. Jadi 6 dikurangi 3 per 6 sama dengan 3 per 6. Hasilnya 3 per 6. Sudah paham ya? Aku harap kalian sudah paham. Untuk pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh tentang pengurangan dan penjumlahan biasa, pecahan biasa berpenyebut sama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, contoh soal pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama dalam masalah sehari-hari. Pertama, Ibu memiliki 2/3 kg tepung terigu. Digunakan masak kakak 1/3 kg. Berapa kilogram sisa tepung Ibu? Penyelesaiannya yaitu Ibu memiliki 2/3 kg, lalu digunakan untuk memasak kakak 1/3 kg. Berarti 2/3 dikurangi 1/3. Karena penyebutnya di sini sudah sama, berarti kita tidak perlu menyamakan lagi penyebutnya. Sini kita taruh tetap 3 ya penyebutnya. Lalu kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. Berarti 2 dikurang 1. Jadi hasilnya 2 dikurang 1, 1/3. Gitu. Jadi sisa tepung Ibu yaitu 1/3 kg. Ibu harap kalian sudah mengerti dan memahami tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama. Setelah ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita semua mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.